Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Jadi saat ini saya akan membahas tentang masalah dugaan investasi gagal bayar di mana banyak nasabah yang barangkali juga terpecah menjadi pro dan kontra. Saya menghormati untuk yang kontra dengan saya, dan saya juga menghargai baik yang pro dan yang kontra. Jadi di sini memang perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tapi di sini saya mau minta dicerna dengan logika. Bukan arti banyak yang ngomong jangan-jangan Pak Benny antek-anteknya MS lah kemudian ada lagi yang bicara pengacara 1000 kaki lah dan sebagainya, itu juga ada yang bicara. Jadi ini yang ngomong-ngomong begitu itu saya yakin karena keputusasaannya. Karena apa? Kadang-kadang nasabah itu nggak mau pakai lawyer, dia nggak mau pakai lawyer, nggak mau berkorban, nggak mau keluar duit, ketika para lawyer ini ada yang berhasil, misalnya dari LQ berhasil memperjuangkan kliennya, saya sendiri juga berhasil memperjuangkan klien kita, akhirnya adalah terjadi perdamaian dari antara para nasabah yang pakai jasa lawyer. Nah, yang nggak pakai jasa lawyer ini kemudian diduga iri hati, menjelek-jelekan lah, waduh, pengacara 1000 kaki dan sebagainya, karena dia mungkin, ini saya mau kasih tahu orang syirik tanda tak mampu misalnya nah itu saya diduga seperti itu. Tapi gini, kalau kita membela dengan satu ketulusan hati, menurut saya nggak perlu kita juga menanggapi hal-hal seperti itu. Toh yang bisa merasakan manfaatnya kan klien-klien kita sendiri. Biarkan mereka yang nggak puas itu juga mencaci dan sebagainya, udah nggak apa-apa kita anggap angin berlalu saja kan. Nah tapi yang penting kita dengan tulus memperjuangkan klien-klien kita dan yang sakit dan para nasabah yang masih percaya dengan kita. Kenapa? Yang saya perjuangkan memang adalah nasabah-nasabah yang khusus yang jadi klien saya, dan umumnya tentu nasabah-nasabah yang bukan klien saya juga kita perjuangkan karena saya kasihan dan iba. Contohnya apa? Contoh kalau seorang pengacara mau kaya raya mungkin nggak usah kita capek-capek menggugat untuk membatalkan CIU, cabut izin usaha. Anda tahu nggak fee seorang likuidator? Coba cek likuidatornya Wana Arta itu dapat fee berapa cek biaya operasional likuidator itu berapa. Jadi kalau seorang pengacara itu mau kaya raya jadi likuidator minimal kalau enggak bersekutu dengan likuidator yang dia tunjuk. Ini kan enggak kalau mau duit cepet likuidator jual asetnya ini tolong ini dicerna nih pakai logika nih likuidator jual, mau harga berapa jual lah, nggak nyalahin kok, menjalankan perintah undang-undang. Nah setelah selesai dijual likuidator itu seperti kurator berhak dapat fee. Nah kalau udah dapat fee sudah selesai. Tapi apa yang terjadi dengan likuidator AJK? Likuidator AJK yang kita rekomendasikan ini kan berbuat sesuai moral dan sesuai keilmuannya. Sampai sekarang mana ada aset yang dijual dengan saham yang dengan nilai rendah? Kan nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu kalau dalam kondisi perusahaan itu diciu, sahamnya dijual, sentimen pasar itu negatif, angkanya turun. Kalau masalah lawyer kita memperjuangkan dari fee kita, dari berapapun yang nasabah bayarkan kepada klien kita dapat misalnya sekian persen, udah kan lawyernya dapat duit. Nah likuidatornya juga punya hak sekian untuk biayanya, dapat duit juga, selesai tugas kita tapi kita baik saya maupun likuidator daripada AJK ini punya hati nurani kita tidak mengambil kesempatan itu justru kita gugat untuk batalkan CIU, cabut izin usaha. Kenapa? Dengan harapan kalau cabut izin usaha itu kita berhasil, sentimen pasar kan positif, saham naik harusnya. Nah kalau saham-saham itu naik, AJK maupun YBS
secara moral saya berharap bisa terbayar. Ya, yang jadi masalah diduga OJK ini diduga, saya nggak tahu ada apa, mau lepas tangan atau cuci tangan. Kenapa? Lah kalau udah ciu sekarang Wana Arta, dia suruh bagikan aja, diduga kuat cuma baru 0,28% dan sekarang juga nggak tahu nilainya berapa. Berapa saham yang ada di sebelah, dan sementara OJK diduga kuat juga yang saya bilang melakukan diskriminasi. Kenapa? Karena pada saat AJK ini sudah berdamai, udah bayar 1,4 triliun, ya, dan saham-sahamnya kalau waktu itu tidak diciu dan ya kita harap tadinya sahamnya itu naik, maka bisnisnya jalan, mungkin kita sekarang udah terima pembayaran, kan begitu. Ya, nah kalau sekarang diciu, sahamnya kan makin turun. Siapa sih perusahaan yang mau invest atau mau kerjasama dengan perusahaan yang diciu? Nah kita capek-capek ini sekarang batalkan ciunya. Ya, kok Pak Benny lucu, ya, dia yang merekomendasikan dan menunjuk likuidator, tapi dia juga berjuang batalkan ciu. Ya kalau likuidator yang menjual dengan harga apa adanya dengan saham yang begitu sentimen pasarnya terus turun, nasabah itu dapat apa? Saya kesian. Ya, saya nggak mau dapat uang itu di atas penderitaan daripada para nasabah. Ya, saya nggak tahu yang menyetujui AJK ini ciu itu sebetulnya memahami nggak arti daripada sentimen pasar. Kalau harga saham naik, ya kan kita berarti otomatis juga uang yang didapat bisa lebih banyak, kemudian bisa dibagikan. Tapi kalau ciu, ya kemudian dipaksakan dijual, sentimen pasarnya makin negatif, makin turun, kita cuma dapat apa? Yang YBS pun kesian, ya nggak dapat, jadi mau dapat apa gitu. Nah saya tanya sekarang, sistem hukum di Indonesia itu kan lama, ya, untuk proses di polisi aja bisa 3 tahun, ya, di jaksa nggak tahu berapa lama, sentimen pasar makin negatif makin turun, ya, habis itu nanti saham makin turun lagi, kita dapat diduga kuat cuma bisa dapat remah-remahnya. Ya, kalau proses likuidasi. Tapi apa? Bisa dilihat dong bedanya dengan likuidator yang direkomendasikan oleh nasabah tidak melakukan penjualan apapun juga. Ya kan? Dia masih wait and see, ya kan? Sementara yang diduga kuat, saya nggak tuduh, ya, yang ditunjuk oleh PSP di sebelah dipaksa menjual, tidak ada upaya diduga kuat, ya. Pengusahanya juga tidak ada upaya untuk melakukan gugatan untuk membatalkan ciu. Ya malah ya silahkan aja melalui likuidator sehingga dapat 0,28%. Nah ini yang saya nggak ngerti. Nah saya tidak paksa pendapat saya ini, tapi tolong Bapak Ibu cerna, ya, apakah mana lebih untung, membatalkan ciu atau dibagikan apa adanya dengan ciu, dengan saham yang makin turun. Ya, memilih berdamai dengan pengusahanya kalau pengusahanya komitmen mau bayar, atau kita fight all out, menang jadi arang kalah jadi abu. Ya, silakan teman-teman pilih. Ya, saya tahu, ya, yang kecewa, yang stres, yang sedih apa. Cuman satu yang saya juga memang minta usahanya, tolong selesaikan kepada para nasabah, khususnya yang sakit, yang butuh untuk sekolah, itu di prioritas, ya, dan pengusahanya sebetulnya komit, ya. Kemudian untuk klien saya tentu prioritas juga, ya. Yang belum selesai, kalau yang sudah terjadi perdamaian ya sudah kan, sama seperti halnya klien-klien LQ. Nah, tapi kalau yang saat ini masih gelombang berikutnya yang jadi klien saya ini, ya tentu saya juga perjuangkan, ya kita cuma minta bukan diapa-apain, prioritas saja kan begitu, ya kan, prioritas. Tapi saya minta diselesaikan seluruh nasabah, baik yang pro maupun kontra, ya. Saya tidak pandang bulu karena saya tahu saya beramal itu lebih baik kita menolong sesama kita, jangan kita juga membuat orang lain menderita, saya nggak mau, ya. Jadi saya tetap minta 3-5 tahun sesuai janji Anda selesaikan seluruh nasabah, ya, dan tolong prioritas baik yang sakit, ya, dan tentunya memang klien saya. Terima kasih, sekian.